Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jiwa-jiwa pelajar di mana pun kalian berada? Selamat datang di Cermin Cerita Minat dan Bakat. Nah, perkenalkan nama saya Adhan. Saya merupakan mahasiswa program studi terapi gigi. Dan pada hari ini di sini saya sebagai host yang sangat bersemangat kalau sudah berbicara mengenai potensi diri. Baiklah, hari ini kita kedatangan sosok yang akan mendefinisikan ulang mengenai mahasiswa aktif. Nah, kepadanya boleh bersilakan perkenalan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Kak Adhan sudah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, saya Muhammad Alfat. Saya akrab disapa Alfat dan saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat. Dan halo semuanya, terima kasih atas kesempatan kali ini. Baik, perkenalkan saya Wafik Aziza, kerap disapa Cica. Saya dari program studi keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat. Wah, luar biasa sekali ya tamu undangan kita pada hari ini. Baiklah, karena kita sudah perkenalan diri, kita akan masuk ke topik utama mengenai cerita minat dan bakat. Baiklah, yang pertama untuk Kak Alfat. Oke. Di sini saya ingin mempertanyakan, karena saya dengar ternyata Kak Alfat adalah sosok yang sudah menginspirasi di Fakultas Ilmu Kesehatan, mulai dari kegiatannya MC, ikut sebagai duta dan juga public speakingnya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih Kakak Alfat memulai untuk menjadi Master of Ceremony beberapa kegiatan? Oke, terima kasih banyak Kak Adhan ya. Berbicara mengenai perjalanan saat menjadi MC ya, Master of Ceremony, itu perjalanannya cukup panjang dan juga sangat penuh lika-liku ya. Dimulai dari kepercayaan diri, bagaimana kita meningkatkan kepercayaan diri kita saat MC, bagaimana komunikasinya seperti bagaimana. Nah, waktu awalnya saya belajar jadi Master of Ceremony itu dimulai dari hal-hal sederhana dulu, seperti saya mempunyai sepupu ya. Kebetulan sepupu saya itu adalah Master of Ceremony. Dia tuh selalu mendorong saya untuk, karena dia melihat saya juga punya potensi di bidang itu. Jadi dia sangat mendorong saya untuk maju sebagai MC. Dimulai dari seperti acara arisan keluarga kecil-kecilan seperti itu, dimulai dari kegiatan kecil-kecil dulu itu. Di situ saya mulai belajar, saya terus dilatih. Nah, kemudian selanjutnya saya berlanjut ke kegiatan, ke event-event berikutnya seperti acara-acara yang ada di kampung-kampung gitu. Berlanjut hingga ke SMA dan alhamdulillah hingga saat ini di bangku perkuliahan saya. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata untuk memulai menjadi Master of Ceremony atau public speaking yang untuk berani tampil di depan umum itu dia memulai dari hal-hal kecil dulu. Baiklah, mau bertanya lagi mengenai ada nggak sih tantangan ketika kita baru mau memulai? Iya, tentu ya. Kalau tantangan itu dari diri sendiri, karena rasa takut itu selalu ada, selalu datang menghantui saat kita ingin berusaha untuk keluar dari zona nyaman itu. Tentu itu sih tantangannya, diri sendiri konsisten pada diri sendiri itu bagaimana, kayak misalnya ya kita masih memikirkan apa yang orang lain katakan tentang kita, itu rasa overthinking itu masih sering menyerang pikiran kita ya. Tentu itu jadi tantangan tersendiri bagi saya. Nah, itulah tadi pertanyaan mengenai bagaimana sih tips-tips menjadi Master of Ceremony itu. Kita harus bersiap diri untuk melawan tantangan, pendapat orang lain. Iya. Dan di sini juga saya mau bertanya kepada Kak Cica. Saya dengar Kak Cica merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan juga, tetapi aktif juga di Seni Pandara, UKM Seni Pandara ya. Nah, saya dengar bahwa Cica ini pernah juara sebagai penari terbaik di Bulukumba. Wah, luar biasa. Kemarin, iya. Tepuk tangan dulu dong untuk Cica Wafik. Selamat. Iya, saya juga nonton itu loh penampilannya Cica di Bulukumba itu kemarin lewat YouTube.
Thank Iya. you. Iya Luar sudah tidak diragukan lagi Luar ya. biasa Jadi, sekali. iya, lentur banget gerakannya. Nah, pertanyaan saya di sini yaitu bagaimana sih Cica memulai karir menjadi seorang penari? Iya seperti itu. Kalau soal tari ya, sebenarnya dari SD itu sudah pernah belajar, tapi kayak asal ikut saja, kayak mewakili sekolah kayak lomba 17-an seperti itu. Ya. Nah, mulai dari situ di SD tuh saya ikut lomba cuma 2 kali kayaknya, kelas 4 sama kelas 5. Setelahnya itu saya nggak lanjut. Nah, pas masuk SMP saya lebih ke organisasi pramuka sebenarnya. Tapi pada saat itu ada seleksi dan betul-betul hari itu tidak ada yang mau mencalonkan, yang mau ikut lomba mewakili sekolah lagi. Terpaksa saya kayak dia ajak sama guru. Iya, dipercayakan ya. Ya kan? Jadi di situ saya beranikan diri lagi pas SMP itu saya ikut lagi lomba VLS 2N kalau tidak salah itu sekali saja di SMP. Nah pas SMA lanjut lagi tetapi hanya di sekolah saja. Pentas-pentas seni biasa yang diadakan di sekolah itu biasa. Iya. Nah di situ sebenarnya saya sebenarnya tidak terlalu soal tari. Tetapi pas masuk perkuliahan, kakak saya kan kemarin juga ada di Pandara. Nah, dia juga salah satu minatnya tuh tari. Nah, di situ kakak saya juga mendukung, bilang coba aja karena kamu kan ada pengalamannya. Nah, di situ saya belajar lagi, meyakinkan diri. Oh, mungkin saya bisa. Ya seperti kakak saya juga toh. Nah, kemudian kemarin pas setelah masuk sebagai anggota Pandara, kemudian kebetulan itu ada lomba yang namanya Festival Tari Mahasiswa Indonesia se-Sulawesi Selatan dan Barat. Wow. Dan itu diadakan pada bulan Agustus kemarin. Nah, di situ diadakan seleksi dan lumayan juga yang ikut pada seleksinya kali itu karena kan di Pandara itu memang banyak peminatnya ya, apalagi di tari musik seperti itu. Nah, di situ kebetulan kan sebelum libur itu ya. Nah, di situ saya disarankan juga sama kakak saya, coba aja dulu sempat kamu beruntung bisa diambil, apalagi kan saya ini sebagai anggota baru sebenarnya masih malu-malu untuk ikut kan, karena ada senior yang di atas. Nah di situ saya kayak bilang, oh coba saja deh, siapa tahu bisa toh. Nah pas saya melakukan seleksi dan alhamdulillah lolos. Alhamdulillah. Kaget juga karena tiba-tiba oh terpilih. Nah pas sementara proses latihan itu kan yang diambil junior itu kan saya berdua saja cewek. Nah yang selebihnya itu senior semua. Nah pas kita pemilihan kayak untuk pemeran utama dalam tarian itu, saya juga kaget. Tiba-tiba koreografer kita bilang, kalau dari semua itu yang paling cocok itu katanya saya. Cica ya. Di sini tuh sebenarnya saya kayak apa dia? Saya agak malu sebenarnya karena ndak enak sama senior yang lain. Tapi kayak bilang ndak apa-apa, kamu coba saja. Ya di situ saya oke lah kak, baik, saya akan coba berikan yang terbaik. Dan akhirnya berhasil. Berawal dari coba aja dulu. Percobaan saja dan akhirnya pas tampil dan banyak yang mengapresiasi dan saya juga sebenarnya agak kaget ya bisa dapat itu. Gak nyangka kan, karena awalnya dari coba-coba. Intinya itu kita berani untuk mengambil kesempatan yang ada ya. Oke. Sama juga seperti saya, kita manfaatkan saja kesempatan yang ada. If not now then when ya. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Betul sekali. Luar biasa sekali ya. Kedua tamu undangan pada hari ini. Selanjutnya saya mau bertanya lagi kepada Kak Cica, apa sih yang harus kita sampaikan kepada penonton di luar sana, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kemampuan kita? Sebenarnya kalau kita meningkatkan kemampuan ya itu pasti dalam diri kita sendiri. Kan kadang itu kita mahasiswa, apalagi mahasiswa zaman sekarang ya, kayak kadang malas, mager untuk bergerak atau sebagainya. Sebenarnya kita harus punya motivasi dari orang lain. Kayak kita mungkin kayak punya idol atau grup hal yang disukai lah dari orang kayak misal penyanyi kah
kah, penari kah, kayak kita punya patokan. Nah, role model ya. Inspirasi ya. Inspirasi kita. Jadi di situ kayak kita, apalagi yang kayak sekarang banyak artis-artis yang seumuran kita kan, kayak mesti bilang masa dia bisa seumuranku, saya enggak. Sedangkan kita Jadi tidak. kayak harus Kak juga bisa seperti orang lain seperti itu. Luar biasa. Jangan mentok di posisinya Iya. kalian terus menerus. Keluar dari zona nyaman pastinya. Begitu. Baiklah, sekarang saya ingin juga bertanya karena saya dengar ternyata Kakak Alfat ternyata Kakak Alfat juga pernah terpilih menjadi runner up duta Fakultas Ilmu Kesehatan. Iya, terima kasih. Iya, congratulations Terima untuk Kak Alfat. kasih. Nah, di sini saya ingin bertanya mengenai tantangan menjadi seorang duta. Kan menjadi seorang duta itu kan menjadi role model untuk di Fakultas Ilmu Kesehatan. Ada apa tantangan itu tersebut? Selama perjalanan kemarin dalam pemilihan duta Fakultas Ilmu Kesehatan tentu banyak sekali tantangan ya, dari mulai cibiran orang-orang tentang kita, tentang definisi seorang duta itu seperti apa, dan bagaimana kita menyesuaikan dengan dari seorang duta itu seperti apa. Jadi kalau menurut saya itu dah salah satu tantangan terbesar bagi saya, bagi diri juga saya sendiri itu saat proses duta kemarin itu dalam diri itu harus benar-benar konsisten ya. Apalagi proses karantinanya kemarin juga cukup panjang, cukup menguras energi tentunya, dan alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik. Dengan baik. Iya. Alhamdulillah sudah terselesaikan dengan baik. Iya. Nah, bagaimana sih bagaimana sih cara Kakak Alfat menanggapinya itu semua, mulai dari perkataan seseorang membuat diri kita jadi down, kayak tidak ingin berjuang lagi padahal kita ingin berdampak di Fakultas Ilmu Kesehatan. Bagaimana Kak Alfat menanggapinya? Cara saya menanggapinya ya, saya tidak membiarkan saja, karena satu-satunya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Saya lah yang memimpin diri saya sendiri. Jadi saya tidak akan membiarkan orang-orang memberikan komentar kepada saya jika saya tidak mengizinkannya. Jadi whatever, apapun yang kamu katakan tentang diri saya lah yang menjalani diri saya yang bisa mengontrol diri saya. Jadi saya tidak ingin kata-kata orang itu dapat menjatuhkan saya, membuat saya down seperti itu. Jadi saya selalu percaya pada diri saya sendiri saja. Iya. Kita harus menjadi diri sendiri. Bagaimanapun dimanapun kita berada, kita harus tetap semangat dan bisa berdampak di lingkungan kita seperti itu ya. Terima kasih. Baiklah, karena kita sudah bertanya-tanya mengenai kemampuan dari dua orang hebat ini, di sini saya ingin bertanya mengenai bagaimana sih cara Anda memanajemen waktu kalian di perkuliahan dan maupun di organisasi luar seperti itu. Mungkin kita bisa mulai dari Kak Cica dulu. Tentang manajemen waktu ya, sebenarnya kan kita khususnya saya ini keperawatan kan, itu kan kita sebenarnya kuliah itu full day, dari pagi sampai sore. Nah di situ kan kita di Pandara itu kan beda-beda fakultas ya, jadi kayak pasti itu beda-beda kapan orang bisa untuk kayak misal latihan lah atau apalah. Jadi kita kayak maksimalkan saja waktu yang ada. Kalau misal kita misal tiba-tiba kosong di siang kan, itu kita isi semampunya saja. Dan kalau memang kita tidak lengkap, kayak kita latihan untuk diri sendiri saja dulu. Karena kalau misal kita tunggu yang lain pasti agak susah ya. Paling itu kita bisa kumpul kalau malam saja. Dan kalau misal kita ndak lengkap baru kayak kita tunggu-tunggu terus baru kita ndak ikut latihan, kan kita juga yang ndak hafal lagi toh. Jadi kayak kita maksimalkan saja waktu yang ada seperti itu. Dan kalau untuk perkuliahan saya kalau misal memang ada urgent kayak tugas atau apa, saya izin dulu untuk latihan karena bilang yang paling penting kan perkuliahannya dulu, baru organisasi lainnya seperti itu. Nah sekarang buat untuk Kak Alfat bagaimana? Ya kalau dari saya sendiri, cara saya memanage waktu saya, alhamdulillah ya di administrasi kesehatan, kebetulan saya dari program studi administrasi kesehatan itu
Mata kuliah itu tidak terlalu ribet ya, maksudnya jadwalnya itu masih sampai misalnya ya perkuliahan saya itu biasanya sampai jam 3 saja. Jadi kalau misalnya cara saya membagi waktu saya ketika ada kegiatan lagi itu ya, misalnya saya dikasih tugas, saya langsung mengerjakan tugas terlebih dahulu sebelum saya mengerjakan yang lainnya, melakukan teknik Pomodoro ya. Apa itu Pomodoro? Teknik Pomodoro itu kayak misalnya kita menyelesaikan tugas yang waktu deadline-nya itu Paling mendekati Iya. ya, baru yang lain. betul sekali. Wah, luar biasa sekali ya dari kedua tamu narasumber kita pada hari ini dari cara manajemen waktu perkuliahan dan organisasi luar. Tapi saya melupakan satu pertanyaan untuk Kak Apa Alfat itu? yang sangat Apa itu? penting. Menurut saya ini sangat penting bagi teman-teman dan saya juga. Nah, di sini saya mau mempertanyakan mengenai public speaking lagi. Nah, Public speaking lagi. tips-tips caranya sebelum kita mau tampil berpublic speaking apa saja yang harus kita siapkan? Iya, seperti itu. Tentu salah satu hal yang perlu dipersiapkan dalam contohnya saya MC ya. Iya. Untuk prepare ya, kita siapkan materi yang apa yang kita siapkan. Misalnya di MC tentu itu mendekati waktu kegiatannya, misalnya ya ada banyak perubahan kegiatan, jadi kita Iya, terus harus standby profesional di belakang panggung ya. Kita lihat siapa tamu yang datang, kita lihat perombakan rundownnya seperti apa, dan tentu kuncinya itu adalah di saat situasi seperti itu kita tentu harus tenang ya. Kita tidak boleh langsung aduh bagaimana ini, apa yang harus dilakukan Iya. lagi, jangan Boleh panik panik. ya. Karena Oh, kalau kita oke. panik ya kita bisa langsung blunder, kita langsung tidak kita nggak bisa nyelesain masalah itu kalau kita langsung bilang aduh ada apa yang, jadi kita harus tetap tenang, kita lihat apa yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, seperti itu keadaan. Baiklah, mungkin tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung Iya. waktu pada podcast hari ini di Cerita Minat dan Bakat. Cerita. Untuk kalian semua dimanapun kalian berada, Teman-teman semuanya semoga ya. ini bisa menambah pengetahuan kalian untuk terus semangat dalam dunia pendidikan maupun di non akademik seperti itu. Mungkin ada pesan-pesan Iya, Kak Cica pesan-pesannya untuk- Kak Cica, Kak Alfat untuk semangat. Kalau dari saya untuk teman-teman semua yang ada di sana, intinya kalau kalian punya minat terhadap sesuatu, beranikan saja diri kalian untuk mengambil kesempatan atau beranikan diri kalian untuk memulai sesuatu itu, karena kita tidak tahu kalian di masa depan akan seperti apa. Jadi kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Betul. Ya sama juga ya dari Kak Cica. Kalau dibilang manfaatkan ya, setiap ada kesempatan itu manfaatkan saja. Tentu Kalau ada peluang iya, ya, ada peluang, ambil saja. ambil saja. Kalau bukan sekarang kapan lagi, if not now then when Wow. ya. Karena itu juga salah satu yang memotivasi saya ya, karena saya menyadari waktu SMA saya kehilangan banyak kesempatan karena pertama saya malu untuk mencoba, saya tidak ingin keluar dari zona nyaman saya. Jadi waktu masa kuliah saya menyadari bahwa aduh saya harus keluar Harus dari zona ini. mencoba Saya ya. ingin memanfaatkan semua kesempatan yang ada. Saya tidak ingin melihat orang-orang kesuksesan orang lain saja. Saya ingin juga seperti mereka, seperti itu. Nah, wow, luar biasa sekali ya. Baiklah, buat teman-teman yang ada di sana, dimanapun kalian berada, mari kita tetap semangat untuk menjadi agent of change agar dan berani keluar dari zona nyaman kita untuk memulai membuat hal yang sesuatu baru. hal yang baru dan untuk memperbaiki diri sendiri untuk kedepannya. Mungkin sampai sini cerita kita pada hari Terima ini. kasih banyak Ana. Iya, Sudah mengundang terima kasih kami. juga sudah bisa hadir di acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.